Ya, pemirsa, peristiwa cuci darah sempat heboh di Indonesia, apalagi hal ini menyasar kepada anak-anak. Baru-baru ini heboh beredar video banyaknya anak-anak yang menjalani cuci darah. Data Survei Kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Selamat sore, saya Dr. Pringgo Digdo Nugroho, SPP DKGH, sebagai dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi di Rumah Sakit Pelni. Ini kan ramai saja di media sosial ya, karena sebelumnya ada influencer yang menyampaikan ada sejumlah anak yang menjadi cuci darah di Rumah Sakit Cipto ya, sebagai rumah sakit rujukan nasional ya. Ini sebenarnya relatif ya, apakah ini banyak atau tidak. Yang pasti pertama, ini tidak ada peningkatan yang mendadak seperti kejadian pada anak gagal ginjal sebelumnya ya, yang akibat intoksikasi atau keracunan dari etilen glikol maupun dietilen glikol ya. Ini tidak ya, jadi ini memang kondisi yang sudah berjalan di Rumah Sakit Rujukan Nasional ya. Untuk sebagai perbandingan saja ya, di RSCM itu ada mesin dialisis cuci darah untuk anak-anak 8 yang dilakukan bisa 2 shift ya, pagi, sore, atau kadang-kadang 3 shift juga diperlukan. Di Rumah Sakit Pelni ini ada 100 ya, untuk dewasa. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dewasa ya tidak banyak gitu ya. Tapi ini bukan suatu masalah ya, jelas ini masalah kesehatan, karena pada anak-anak juga bisa terjadi gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis atau cuci darah ya. Pertama itu jadi supaya mendapat gambaran besarnya masalahnya ya, atau jumlahnya ya, karena di belakangan di medsos kan wah banyak anak-anak cuci darah. Nah itu memang kita lihat banyaknya itu seberapa sih ya sebenarnya ya. Kalau data yang saya dapatkan kira-kira ada 30 anak di RSCM menjalani hemodialisis, sekitar 30 juga menjalani peritoneal dialisis atau CAPD, dan sekitar 30 lebih yang juga menjalani transplantasi ginjal ya di RSCM sebagai rumah sakit pusat ya, rujukan nasional ya. Jadi memang ini dari seluruh daerah yang memang memerlukan tata laksana itu. Penyebabnya yang pertama adalah adanya kelainan bawaan yang pertama ya. Jadi gagal ginjal yang terjadi pada anak-anak usia sampai 5 tahun ini penyebabnya kelainan bawaan ya. Jadi saat lahir misalnya jadi penyakit gangguan dari fungsi ginjal tidak berfungsi dengan baik, atau ginjalnya hanya satu ya, yang satu lagi kecil misalnya gitu ya, ginjalnya, lalu juga salurannya ya tidak berfungsi dengan baik, anatominya ada kelainan. Nah itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Sedangkan pada anak-anak di atas 5 tahun ya sampai dewasa, penyebab paling sering adalah penyakit yang kita sebut glomerulonefritis ya, atau peradangan pada ginjal. Demikian. Anak-anak yang menjalani cuci darah biasanya sudah terjadi gagal ginjal ya. Gagal ginjal bisa terjadi secara akut yang datang mendadak ya, atau secara kronik yang karena penyakit yang sudah lama akhirnya ginjal fungsinya berkurang sehingga tidak dapat berfungsi lagi, makanya kita sebut gagal ginjal ya. Nah, gejalanya gagal ginjal seperti kita ketahui, ginjal itu mempunyai fungsi membuang air ya kan, cairan ya, dengan urin, dengan kencing itu terjadi pembuangan cairan. Yang kedua juga membuang racun atau sampah atau hasil-hasil dari metabolisme tubuh ya. Nah, kalau terjadi gagal ginjal ya, jelas terjadi gangguan dari fungsi ini ya. Walaupun fungsi-fungsi ada beberapa fungsi lain yang juga dimiliki oleh ginjal. Tapi yang utama yang bisa perlu disampaikan di sini ada tadi untuk membuang cairan dan juga membuang racun. Nah, gejalanya adalah
terjadi penumpukan cairan. Kalau memang gagal ginjal tidak bisa membuang cairan, terjadi penumpukan cairan, terjadi pembengkakan, ya, bengkak, bisa juga sampai sesak karena banyak cairan di paru yang memberatkan paru dan jantung, ya, atau juga gejala-gejala akibat menumpuknya racun, ya, atau sampah atau hasil sisa metabolisme tubuh, ya. Ini bisa menyebabkan mual muntah sampai terjadi gangguan kesadaran, ya. Memang kalau kita mau melihat gejalanya, ya tadi gagal ginjal seperti tadi, ya, ada bengkak, ya, ada sesak, atau ada gangguan akibat penumpukan toksin-toksin atau racun dalam tubuh, ya. Tapi ini biasanya sudah gagal ginjal, jadi sudah terlambat, ya. Jadi untuk itu kita memperhatikan gejala-gejala yang mungkin lebih awal, ya. Paling baik sebenarnya sih memeriksakan kesehatannya, ya. Dengan pada anak-anak juga diperlukan medical check up, ya. Jadi memeriksa kesehatannya, diperiksa di laboratorium sebelum ada gejala sudah bisa diketahui kalau memang ada kelainan, ya, dari urinnya, dari laboratorium yang menggambarkan fungsi ginjal, itu bisa diketahui. Jadi medical check up. Tapi kalau mau melihat gejala awal biasanya dari urinnya, ya. Misalnya urinnya tidak seperti urin normal, ya. Misalnya lebih pekat, biasanya ini karena kekurangan cairan, ya. Kalau pekat lebih gelap itu hati-hati, mungkin ini berarti kekurangan cairan yang berlangsung lama bisa menyebabkan gangguan ginjal. Atau urin ini berbusa berlebih, ya. Banyak berbusa ini menandakan ada kebocoran protein di dalam urin, ya. Yang ini bisa menunjukkan tadi gejala penyakit peradangan ginjal atau glomerulonefritis yang tadi bisa menjadi salah satu penyebab pada anak-anak yang lebih dari 8 tahun ini sebagai penyebab penyakit ginjal yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi diperhatikan urinnya, akan lebih baik lagi kalau bisa memeriksakan pemeriksaan kesehatan, ya, dengan pemeriksaan urin atau pemeriksaan lab darah, fungsi dari ginjal bisa diketahui lebih awal. Secara umum, kita pertama kalau pada anak-anak, ya, kita harus perhatikan tumbuh kembangnya, ya kan. Jadi tumbuh kembang yang baik itu bisa menandakan kesehatan dari tubuh dari anak-anak, ya. Kalau tumbuh kembangnya ada gangguan, ya, harus diperiksakan apakah ada kelainan ginjal juga sebagai penyebab gangguan tumbuh kembangnya, ya. Lalu jelas pola atau gaya hidup sehat, ya. Jadi makanannya, minumannya sebaiknya diberikan makanan dan minuman yang sehat supaya tidak mengganggu fungsi-fungsi tubuh, khususnya dalam ini fungsi ginjal. Lalu juga aktivitas fisik, ya, karena salah satu penyebab gangguan ginjal juga akibat kegemukan atau obesitas, ya. Kalau aktivitas fisik kurang, ya, lalu asupannya juga banyak yang mengandung karbohidrat atau gula, ini bisa menyebabkan obesitas yang juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Demikian.